kembali di video pembelajaran ekonomi. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas masalah tentang permintaan dan penawaran uang. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning, peserta didik dapat menganalisis kebijakan moneter dan kebijakan fiskal dan menyajikan hasil analisis kebijakan moneter dan kebijakan fiskal dengan penuh tanggung jawab, bekerja keras, dan bekerja sama. Indikator pencapaian kompetensi: 1. Menjelaskan fungsi uang. 2. Membedakan jenis-jenis uang. 3. Menganalisis teori permintaan uang. 4. Menganalisis teori penawaran uang. Pengertian uang. Suatu alat tukar yang bisa diterima secara umum. Alat tukar ini bisa berbentuk benda atau apapun yang bisa diterima oleh setiap individu di dalam lapisan masyarakat untuk memproses adanya pertukaran barang atau jasa. Fungsi uang. Fungsi utama uang tentu saja sebagai alat tukar dan sebagai satuan hitung. Fungsi turunan uang adalah sebagai alat pembayaran selain barang dan jasa. Contohnya, membayar pajak. Selain itu, fungsi turunannya adalah sebagai alat pembayaran utang, penimbun kekayaan, dan pemindah kekayaan. Permintaan uang. Hasrat para pemilik kekayaan untuk memegang kekayaannya dalam bentuk uang tunai dan tidak dalam bentuk kekayaan lainnya. Permintaan uang adalah sejumlah uang tertentu yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk melakukan transaksi dalam perdagangan atau tujuan tertentu. Motif permintaan uang. Motif transaksi. Permintaan uang untuk transaksi merupakan kebutuhan masyarakat akan uang. Untuk melancarkan transaksi sehari-hari, masyarakat selalu membutuhkan uang untuk membeli barang dan jasa yang mereka butuhkan. Motif berjaga-jaga. Dalam kehidupan masyarakat, banyak kejadian yang tidak bisa diduga sebelumnya. Bisa jadi ada anggota keluarga yang tanpa diduga mengalami kecelakaan, sehingga harus dirawat di rumah sakit. Motif spekulasi. Motif spekulasi merupakan motif masyarakat untuk memegang uang agar memperoleh keuntungan. Dalam kenyataannya bisa juga mengalami kerugian. Faktor yang mempengaruhi permintaan uang. Adanya keinginan untuk memegang uang atau motif memegang uang. Tingkat pendapatan real, yaitu tingkat pendapatan yang benar-benar diterima oleh masyarakat dan telah memperhitungkan unsur inflasi. Tingkat rendahnya tingkat bunga. Adanya investasi atau pengembangan usaha, sehingga membutuhkan dana atau uang. Tingkat harga yang berlaku di pasar. Jumlah peredaran uang berbanding lurus dengan perubahan harga. Menurutnya, perubahan jumlah uang yang beredar akan mempengaruhi harga barang. Selain itu, Fisher juga menjelaskan bahwa peningkatan jumlah uang dapat menyebabkan inflasi. Begitu juga sebaliknya. Faktor yang mempengaruhi nilai uang. Yang pertama adalah unsur kecepatan peredaran uang, jumlah transaksi atas barang dan jasa. Rumus kuantitas uang Irving Fisher. M dikali V sama dengan P dikali T. M menunjukkan jumlah uang yang beredar, V menunjukkan tingkat kecepatan perputaran uang, yaitu berapa kali uang berpindah tangan dalam satu pemilik ke pemilik lainnya dalam periode tertentu. P menunjukkan harga barang atau jasa yang ditukarkan. T menunjukkan jumlah atau volume barang atau jasa yang menjadi objek atau yang diperjualbelikan. Pengertian penawaran uang. Jumlah uang kartal dan uang giral yang beredar pada suatu waktu tertentu. Singkatnya, penawaran uang adalah jumlah uang yang beredar. Faktor pengaruh penawaran uang.
kebijakan bank sentral. Adapun beberapa kebijakan bank sentral yang berpengaruh terhadap penawaran uang, yaitu kebijakan operasi pasar terbuka, kebijakan diskonto, kebijakan cadangan kas, kebijakan kredit selektif dan longgar, serta kebijakan mencetak uang baru. Tingkat pendapatan masyarakat. Semakin tinggi pendapatan masyarakat, maka akan semakin banyak uang yang dimiliki oleh masyarakat, sehingga jumlah uang yang beredar juga semakin tinggi. Berlaku juga sebaliknya. Tingkat harga. Kenaikan biaya produksi pada dasarnya akan menimbulkan naiknya harga barang dan jasa. Apabila harga-harga barang dan jasa naik, maka harus tersedia lebih banyak uang agar masyarakat bisa membayar kenaikan tersebut. Agar hal tersebut bisa dipenuhi, maka pemerintah harus menambah jumlah uang yang beredar. Selera masyarakat. Apabila selera masyarakat terhadap barang dan jasa meningkat, maka akan mendorong peningkatan permintaan barang dan jasa. Apabila permintaan barang dan jasa meningkat, maka harga juga akan meningkat. Peningkatan produksi barang dan jasa. Apabila peningkatan produksi barang dan jasa tidak diimbangi dengan penambahan jumlah uang yang beredar, maka akan menyebabkan deflasi. Agar deflasi tidak terjadi, maka pemerintah harus menambah jumlah uang yang beredar. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.